Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para jajaran takmir, para hadirin, wabil khusus kepada khatimul majlis yang sekarang beliau di malam hari ini utur tidak bisa hadir, belajar mengkaji kepada kita, belajar mengajari kepada kita semuanya, tidak ada lain karena sesuatu utur yang mengudurkan beliau untuk tidak bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, dan mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan zahir maupun keburukan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada takmir Al-Ustaz Abdullah Fathullah yang kita doakan sama-sama mudah-mudahan masjidnya makmur dengan ibadah, masjidnya makmur dengan orang yang beriman, masjidnya makmur bukan hanya tarawih yang awalnya rame 10 soft ketika pertengahan bulan Ramadan tinggal setengah soft. Kan ini hebat namanya. Berarti hebat apanya? Hebat setannya sudah dikerangkeng tapi nafsunya masih berkeliaran di sisi manusia. Hebat ini namanya. Oleh karenanya mudah-mudahan masjid-masjid yang ada di daerah Lumajang ini semuanya makmur dengan ibadah. Bukan hanya Ramadan saja, tapi setiap hari, setiap waktu sholat jamaah 5 waktu tidaklah kita sholat melainkan kita melakukannya di masjid. Sehingga dikatakan oleh Nabi, sholatul jamaah bi sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat jamaah dengan sholat sendirian itu beda. Bedanya adalah dengan 27 derajat di sisi Allah. Ketika kita sholat sendiri, ketika kita sholat hanya seseorang saja, dengan kita sholat berjamaah, itu pahalanya lebih utama di kita sholat berjamaah sebanyak 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya inilah pentingnya kita semuanya itu harus mencari pengetahuan di dalam diri kita untuk membina keimanan kita. Kalau misalnya kita menjadi muslim, gampang kita untuk menjadi muslim. Kita cukup untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita sudah masuk Islam. Tapi untuk membina keimanan kita, membina ketakwaan kita, membina keistiqomahan kita, membina apa yang ada di dalam jiwa-jiwa kita semuanya, inilah yang paling susah. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu katakan di dalam Al-Quran, la in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau misalnya kita itu terus untuk berusaha mencari tahu bagaimana caranya untuk memupuk keimanan kita, ketakwaan kita, istiqomah kita, kebaikan kita, di situ pasti Allah akan memberikan jalan kepada kita. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, mengerti atau tidak mengerti, ketika kita punya niatan, tekatan yang sangat kuat untuk menjadi orang yang lebih baik, di situ Allah akan tampakkan jalan kepada kita yang itu dinamakan dengan al-hidayah dan taufik. Oleh karenanya lihat itu, kita semuanya kenapa sih kadang-kadang kita bingung dengan jalannya dunia? Sama seperti pada zamannya Nabi Allah Ibrahim. Zamannya Nabi Allah Ibrahim itu ketika Nabi Allah Ibrahim bingung untuk mencari jalan, sehingga ketika timbul yang namanya bintang, falamma ra'a kaukaban qala hada rabbi falamma afalat qala la uhibbul afilin. Ketika aku melihat bintang, bintang itu hilang, aku mengatakan apakah ini Tuhanku? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka Tuhan yang suka hilang, ini bukan Tuhan. Falamma ra'al qamara bazi'an qala hadha rabbi qala ya qaumi la illam yahdini rabbi la akunanna minat dhalimin. Ketika timbul bulan yang sangat bercahaya kemudian hilang itu bulan, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, apakah ini Tuhanku? Ketika bulan itu hilang, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah dengan mengatakan, wahai kaumku, kalau aku belum dapat hidayat dari Tuhanku, maka sungguh aku akan menjadi orang yang sesat. Ketika timbul matahari yang sangat terang benderang, lebih terang daripada bulan, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala falamma afalat. Ketika matahari itu hilang dari pandangannya Nabi Ibrahim, maka pada saat itu Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya selevel Nabi Allah Ibrahim masih mencari pengetahuan tentang bagaimana cara mengenal kepada Allah. Terus mengenal, padahal apa? Beliau adalah seorang nabi.
Beliau yang diberikan kesempurnaan, kemuliaan, keistimewaan, tapi tetap beliau menjalankan tentang apa yang telah dianjurkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Begitu pula Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah, tidak ada lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Maksudnya rahmat apa? Kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, kesentosaan, baik di rumah tangga, baik di desa, baik di sekeliling kita, baik dengan teman kita, baik dengan siapapun. Kita bahagia, sejahtera, tenang, sentosa, dan membahagiakan. Sehingga apa? Allah utus Nabi Muhammad untuk menyampaikan semua apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan semua apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, disitulah wa ma arsalnaka illal balag. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali engkau sampaikan. Sampai-sampai Nabi berwasiat kepada kita semuanya, ballighuni walau ayah. Sampaikan kepada siapapun, istri kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, orang yang kita cintai, walaupun satu ayat, walaupun status di sosmed, walaupun kita berbicara kepada orang yang ujungnya kita tidak didengar, yang ujungnya kita akan tidak diperhatikan, yang ujungnya kita akan dicaci, dimaki, direndahkan, dan lain sebagainya, tidak ada disampaikan balighu di walau ayah. Tujuannya apa? Untuk tersebarnya rahmatnya Nabi kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad lewat ilmu pengajian ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya pantas majelis ilmu agama ini bukan majelis untuk satu orang saja, tapi majelis ilmu agama itu tidak ada lain adalah umum untuk semua umat yang haus untuk pengetahuan ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga tidak ada ceritanya pengajian ilmu khusus fulan, pengajian ilmu golongan fulan, majelis ilmu ursus habib fulan, kiai fulan, ulama fulan. Tidak ada. Majelis ilmu agama tidak ada lain, didirikan untuk semua umat yang ingin untuk mengkaji ilmunya Rasulullah. Sehingga kata Nabi, al-ilmu dhalatul mu'min fa'aina wajadtumuhu fakhuduh. Ilmu itu adalah barang yang tertinggal dari orang yang beriman kepada Allah. Kita kadang-kadang punya harta di ATM kita, di berangkas kita, di dompet kita. Ketika kita hilang, Masya Allah, satu dunia yang nyari. Di Facebook di-share, di WA di-share, di grup di-share, sampai ditulis diberikan hadiah kayak ngasih hadiah Alphard. Saking apanya? Berharganya itu uang. Tapi ketika ilmu yang hilang dari diri dia, dia tidak peduli. Istrinya tidak berkerudung, tidak peduli. Istrinya tidak sholat jamaah, tidak peduli. Istrinya perempuan campur dengan laki, laki campur perempuan, tidak peduli. Yang penting apa? Yang penting nikmat hidup, padahal tidak ada kenikmatan di dalam hatinya. Masya Allah. Kita dunia eman, tapi untuk akhirat kita yang selama-lamanya abadi bahagia kita tidak peduli. Caranya apa? Selamatkan al-ilmu dhalatul mu'min fa'aina wajadtumuhu fakhuduh. Ilmu itu adalah barang yang tertinggal dari kepemilikan seorang yang beriman kepada Allah. Sehingga kata Nabi Muhammad, dimanapun ilmu itu kalian dapatkan, selama ilmu itu menjadikan kalian menjadi orang yang beriman, bertakwa, soleh, menjadi aulia Allah, maka ambil. Disitulah kalian akan mendapatkan ridho dari Allah dan cinta Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya pantas lebih-lebih ketika seorang itu mencari ilmu di dalam bulan Ramadan, dikatakan oleh para salafun saleh, huduru majlisin min majalisil khair fi Ramadan falahu bi kulli qadamin ibadati sanah. Orang yang hadir di dalam perkumpulan-perkumpulan baik di dalam bulan Ramadan, maka seakan-akan dihitung oleh Allah setiap dia melangkah satu langkahan dari rumahnya keluar pintu rumah, dia melangkah ke masjid untuk hadir di dalam perkumpulan kebaikan, maka dicatat sama Allah setiap satu langkahan seakan-akan ibadah 1 tahun lamanya. Kita hitung berapa langkah kita ini menuju ke masjid, Masya Allah, kita banjir dengan pahala, amin. Kita banjir dengan kebaikan, amin. Kita banjir dengan ketaatan, amin. Makanya apa? Jangan cerai masalah bensin. Kadang-kadang wah, safari Ramadan ya pandan wangi, kunir, lempen nih, aduh, nyari duit lebih enak ini daripada ngeluarin bensin 1 liter. Akhirnya apa? Di Ramadan ndak ibadah, cuma jedas-jedus rokokan, ndak hadir kebaikan, hilang kebaikannya dan hilang Ramadannya. Akhirnya rugi di dunia dan rugi di akhiratnya Allah.
Makanya apa? Kita harus melatih daripada hawa nafsu kita semuanya. Memang setan dikerangkeng sama Allah. Memang kebaikan Allah guyur dengan sebanyak-banyaknya. Memang kemaksiatan Allah akan hilangkan dengan kita puasa, kita tasbih, kita tidur karena meninggalkan maksiat. Allah hapus kemaksiatan kita. Dosa-dosa kita akan dihapus sama Allah. Tapi ingat, satu hal dalam diri kita tidak dihapus sama Allah, yang itu akan menghancurkan kemuliaan Ramadan. Apa? Tidak ada lain adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita semuanya. Sehingga pantas pernah para sahabat Nabi ini ketika berperang, pada saat itu perangnya Nabi ini pasukannya itu sebanyak 313 pasukan, dan para orang-orang kufar pada saat itu pasukannya itu sebanyak 10.000 pasukan yang sangat banyak, yang kalau dipikirkan satu itu bisa melawan 10 orang bahkan lebih. Akhirnya apa? Para sahabat tidak gentar karena peperangan itu dibela oleh Rasulullah. Yang peperangan itu dinamakan dengan perang Badar pada saat itu. Nabi terus berdoa, Nabi terus mengangkat kedua tangannya, bahkan ketika Nabi berdoa, subhanallah, sampai-sampai putih ketiaknya Nabi itu kelihatan dari saking tingginya Nabi mengangkat kedua tangannya dan sangat berharapnya kepada Allah. Akhirnya berperang, dan subhanallah ketika di akhir-akhir perang, yang peperangan itu sangat-sangat dahsyat, yang kaum muslimin tidak memiliki senjata yang lengkap, tapi orang kufar memiliki senjata yang lengkap, tapi kaum muslimin dimenangkan sama Allah karena bantuannya Allah. Ketika selesai, para sahabat kumpul dengan Nabi. Ketika pulang, Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kalian ini baru saja pulang dari peperangan yang kecil, dari peperangan yang besar. Sahabat heran, wahai Rasulullah, wa jihadul akbar, apa jihad yang besar itu wahai Nabi? Ini kaum muslimin 313 lawan 10.000 pasukan, senjatanya lengkap, kudanya banyak, kita tidak punya apa-apa, kita dimenangkan sama Allah. Apa jihad yang lebih besar daripada jihad ini wahai Rasulullah? Dijawab sama Nabi, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu kita semuanya. Sehingga kenapa sih kadang-kadang kita ini terus tidak sampai saja kepada Allah? Kita dapat ujian, ya gitu-gitu aja ujian. Padahal apa? Allah memberikan ujian, tidak akan ganti ujian itu kecuali kita telah melewatinya. Tapi kenapa kita tidak bisa melewati? Kita terus diulang. Akhirnya dak naik, sampai kapan dak naik? Ujiannya mau sampai segitu aja, derajatnya mau sampai segitu aja. Padahal kata Nabi Muhammad, asyadul bala al-anbiya al-summal ulama summal awliya summal amsal fal amsal. Paling dahsyatnya ujian itu siapa? Para nabi, para ulama, para aulia, dan orang yang mengikuti jejak mereka. Tujuannya apa? Tujuannya tidak ada lain, Allah akan semakin sayang kepada dia. Sehingga lihat itu, aulia semakin diuji semakin keramat, aulia semakin diuji semakin mandi doanya. Kenapa? Mereka lulus melewati ujiannya. Sehingga kenapa sih kita ini tetap sholat tepat waktu tapi tetap rizkinya tidak lancar? Kenapa sih kita ini padahal bangun rumahnya itu sudah teratur rapi, besar, tapi tetap saja tidak ada ketenangan, tidur saja susah, mau makan saja kepikiran, mau ini itu saja masih kadang-kadang kita kurang tenang. Kenapa? Mungkin ada ujian yang belum kita selesaikan. Sehingga di situ Allah terus mengulang. Karena kenapa? Karena mungkin kita masih memiliki hawa nafsu yang kita jadikan raja hawa nafsu kita. Ketika di situ, maka betul apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, man lam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat. Orang yang tidak mujahadah terhadap dirinya, cinta dunianya, sombongnya, aujabnya, riyaknya, hasudnya, dengkinya, bencinya, dan provokatifnya dan lain sebagainya, ketika dia tidak mujahadah, maka dia tidak akan usul sama Allah. Sehingga pernah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau itu pernah suatu saat melihat cahaya Allah. Karena memang ketika kita melihat Nabi dan melihat Allah itu benar adanya, dan itu dirasakan oleh orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau pernah melihat kepada Allah sehingga beliau ingin bertanya dengan mengatakan, ya Rabb, kaifa ajidu Rabbi, wahai Allah, bagaimana sih caranya aku biar sampai kepada Allah? Tunjukkan kepadaku.
Akhirnya dijawab, utruk nafsaka wa ta'al. Tinggalkan nafsumu dan kembalilah kepada aku, maka engkau akan aku cintai dan akan sampai kepada aku. Intinya apa? Utruk nafsaka wa ta'al. Tinggalkan nafsumu, aku akan aku cintai. Engkau akan aku cintai, dan engkau setiap aku mencintai engkau, la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adani la u'idanna. Kalau engkau minta kepada aku, akan aku gampangkan. Kalau engkau meminta perlindungan dari aku, maka aku akan lindungi engkau dari musuh-musuhmu. Sehingga itulah ada satu cerita untuk menguatkan kita agar kita terus melawan hawa nafsu kita. Namanya Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf ini terkenal tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur sama sekali. Tidur susah. Hidupnya buat ibadah, hidupnya buat Quran, hidupnya buat tasbih, hidupnya buat ingat sama Allah, hidupnya untuk salawat sama Rasulullah, hidupnya untuk mengkaji ilmu, hidupnya untuk terus menyebarkan ilmunya Rasulullah. Gak pernah tidur sama sekali. Kan beda sama kita. Kalau kita tidak bisa tidur, rokokan. Kalau kita tidak bisa tidur, nongkrong. Kalau kita tidak bisa tidur, ngomongin orang, cungu-cungu orang. Kalau kita tidak bisa tidur, kadang-kadang kita semuanya hoyal, dunia, bisnis. Kalau beliau Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau tidak bisa tidur, Quran, dzikir, sholawat. Akhirnya apa? Akhirnya beliau tidak ada penyakit sama sekali. Tidak bisa tidurnya beliau buat dengan begitu. Ditanya, wah Imam, kenapa sih engkau ini tidak bisa tidur? Kan biasanya orang-orang itu walaupun ibadah, ketika waktu tidur, tidur. Tapi kenapa sih engkau ini tidak bisa tidur? Akhirnya dijawabkan, iya, aku ini tidak bisa tidur karena ketika aku menoleh ke kanan, aku melihat bagaimana indahnya surga. Ketika aku menoleh ke kiri, melihat bagaimana dahsyatnya adab api nerakanya Allah. Ketika aku tahu pada saat itu, mana mungkin aku bisa tidur, sedangkan ketika aku menoleh kanan, surganya Allah yang aku harapkan. Ketika aku menoleh ke kiri, nerakanya Allah yang sangat aku khawatirkan. Sehingga kita tanya pada diri kita, kira-kira kita tidak bisa tidur karena kita noleh kanan lihat surga apa lihat utang? Noleh kiri kita ngelihat neraka apa diuber uang? Kan gitu. Bedanya orang soleh dengan orang yang belum soleh. Disinilah bagaimana kita semuanya pentingnya untuk menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang mudah-mudahan di malam hari yang mulia ini Allah jadikan kita semuanya menjadi orang soleh. Di malam hari yang mulia ini Allah jadikan kita menjadi orang bertakwa. Di malam hari yang mulia ini kita jadikan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Di malam hari yang mulia ini kita jadikan di dalam hati kita semuanya cinta kepada Rasulullah. Di tempat yang mulia ini Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik keadaan kita daripada keadaan sebelumnya. Ya Rabb, tidak ada satupun di antara kita semuanya, pasti engkau tahu bahwasanya kita semuanya memiliki dosa, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya Rabb, tidak ada satupun di tempat ini, pasti engkau tahu kami memiliki aib yang banyak di dalam diri kami, maka tutup aib-aib kami ya Rabb. Ya Rabb, pasti semuanya kami di tempat ini engkau tahu bahwasanya kami ingin menjadi orang yang baik, kami ingin untuk dekat denganmu, kami ingin untuk dekat dengan kekasih Rasulullah, maka gampangkanlah langkah kami untuk kami mendapatkan cintamu, ridhamu, dan mendapatkan kekasihkan, mendapatkan cinta kekasihmu Rasulullah. Ya Rabb, kami di tempat ini pasti kami ingin ketika kami keluar daripada bulan Ramadan, maka hati kami telah engkau bersihkan, pikiran kami telah engkau bersihkan, seluruh anggota tubuh kami telah engkau sucikan, seluruh batin kami engkau selamatkan, seluruh zahir kami engkau kuatkan. Ya Rabb, maka tidak ada satupun di antara kita semuanya tidaklah kami keluar, melainkan kami semuanya insya Allah ketika kami keluar dari bulan Ramadan, engkau jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang dekat denganmu dan dekat dengan kekasihmu Rasulullah, sehingga tidak ada satupun langkah kami, aktivitas kami, dan semua apa yang kami lakukan kecuali untuk niat kami menyenangkanmu, mendapatkan ridhamu dan dekat denganmu. Ya Rabbi wa jama'na wa ahbabana fi darikal firdaus ya rujwana. Ya Rabbi wa jama'na wa ahbabana fi darikal firdaus ya rujwana. Ya Rabbi wa jama'na wa ahbabana fi darikal firdaus ya rujwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.